Doa adalah senjata kaum muslimin, termasuk dalam mendidik anak. Sebesar apa pengaruhnya? Ikuti video ini sampai tuntas. يا أيها المدثر قم فأنذر. Suatu hari, datanglah seorang laki-laki kepada Abdullah bin Al-Mubarak yang hendak mengadukan perihal kedurhakaan anaknya. Mendapat pengaduan macam itu, beliau bertanya kepada sang tamu, "Pernahkah engkau mendoakan keburukan baginya?" Selidik Abdullah ibnu Mubarak. "Iya," jawab laki-laki itu singkat. Mendengar jawaban demikian, ulama karismatik itu pun langsung menimpali, "Sungguh engkau telah menghancurkannya." Doa adalah inti dari ibadah. Ia merupakan senjata utama bagi kaum muslimin dalam menghadapi segala kondisi. Selain itu, doa merupakan bentuk pengakuan kita sebagai hamba yang tidak memiliki kuasa apapun terhadap Allah. Kepadanya kita adukan segala persoalan, dan hanya atas kehendaknya semata segala hal akan terjadi. Karenanya doa menjadi ibadah yang harus senantiasa dilaksanakan. Ibnu Qayyim berkata, doa adalah obat penawar yang paling bermanfaat. Ia juga merupakan penolak bala atau malapetaka yang paling ampuh, sebab ia dapat menolak, menepis, dan menahan kedatangannya. Jika malapetaka telah terjadi dan tak dapat ditolak, maka doa dapat menghilangkan atau meringankannya. Di samping itu, doa juga merupakan senjata bagi orang yang beriman. Karena memandang pentingnya doa bagi seorang yang beriman, Abu Hazim Al-A'raj pun mengatakan, "Tidak bisa berdoa bagiku, lebih aku takuti daripada jika doaku tidak dikabulkan." Dari sini kita dapati titik temu antara pentingnya mengiringi proses pendidikan anak dengan doa. Doa bisa menjadi jembatan yang akan mengantarkan putra-putri kita menjadi sosok yang didamba-dambakan. Maka jangan sampai orang tua berhenti berdoa untuk kebaikan atau keberkahan putra-putri mereka. Karena cepat atau lambat, Allah pasti akan mengabulkannya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 60, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sungguh orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tak dipungkiri, terkadang sebagian orang tua lepas kontrol dalam menyikapi perilaku anak yang dianggap kurang berkenan. Tak ayal karena emosi, terucaplah ucapan buruk bagi anak-anak, persis yang dilakukan oleh laki-laki yang tersebut dalam kisah di atas. Sebagai orang tua, tentu mengharapkan anaknya menjadi sosok yang solih dan solihah. Untuk itu, menjaga lisan menjadi keniscayaan. Kalau yang terjadi justru sebaliknya, itu tanda bahaya bagi masa depan anak kita. Putra-putri kita bisa saja terjerumus ke dalam jurang kehancuran akibat kalimat-kalimat negatif yang kita luncurkan. Sumpah serapah sebagai reaksi menghadapi perilaku buruk anak bukanlah solusi. Bahkan, boleh jadi justru akan menjadi bumerang bagi orang tua sendiri di masa mendatang. Kalau hal ini yang terjadi, tentulah kita akan merugi. Tidak hanya di dunia, di akhirat pun kita akan mendapatinya. Anak bagi orang tua adalah amanah. Suatu hari kelak, sebagai orang tua akan mempertanggungjawabkan keberadaan mereka di hadapan Allah. Tidak ada pilihan bagi kita untuk selamat dari hari itu, terkecuali mengantarkan mereka menjadi pribadi-pribadi yang solih-solihah. Terkait dengan bahaya mendoakan keburukan untuk anak, simaklah dengan seksama larangan Rasulullah berikut ini. Beliau bersabda, "Janganlah kalian mendoakan keburukan kepada diri kalian, jangan pula kalian mendoakan keburukan kepada anak-anak kalian, janganlah kalian mendoakan keburukan kepada pelayan-pelayan kalian, dan janganlah kalian mendoakan keburukan kepada harta kalian. Janganlah kalian mendoakan keburukan, sebab jika waktu doa kalian bertepatan dengan saat-saat dikabulkannya doa, maka Allah akan mengabulkan doa kalian, doa yang buruk itu." Riwayat Abu Dawud. Hal inilah yang harus menjadi kekhawatiran orang tua dalam berucap. Kekhawatiran kalau ucapan ataupun doa buruk tersebut terijabah oleh Allah. Jangan sampai karena tidak mampu mengontrol diri dan lisan, kita sebagai orang tua justru menjadi kunci kehancuran anak-anak kita. Sungguh orang tua macam apakah yang tega menghancurkan masa depan anaknya? Bukankah binatang buas sekalipun tidak akan rela memangsa anaknya sendiri? Karenanya, sekali lagi kita kudu hati-hati dalam berucap ataupun berdoa untuk putra-putri kita.
Rasulullah suri teladan kita. Dari proses pendidikan yang beliau praktikan, telah lahir generasi-generasi unggul yang tiada duanya. Dan doa menjadi salah satu kunci metode pendidikannya. Dalam banyak riwayat, kita temukan betapa Rasulullah sangat gemar mendoakan kebaikan bagi putra-putri beliau sendiri, juga para sahabat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, misalnya, dikisahkan bahwa suatu hari Rasulullah meminta putri beliau, Fatimah, untuk memanggil kedua cucunya, Hasan dan Husain. Setiba di rumah, Nabi mengambil kain Khaybar dari Ummu Salamah yang memang tengah berada di tempat itu. Setelah itu beliau melingkupkan kain tersebut kepada mereka semua, memegang kedua ujung kain dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan berisyarat memohon kepada Rabb-Nya seraya berdoa, "Ya Allah, inilah keluargaku. Jauhkanlah kotoran, dosa, kekufuran dan sebagainya dari mereka, dan sucikanlah mereka sesuci-sucinya." Beliau mengulangi doa ini sampai 3 kali. Kemudian terhadap anak-anak para sahabat pun Rasulullah senantiasa mendoakan kebaikan untuk mereka. Abdullah bin Ja'far, Usamah bin Zaid, dan Ibnu Abbas adalah di antara mereka yang mendapat keberkahan itu. Untuk nama yang terakhir, Rasulullah mendoakan beliau agar menjadi sosok yang faqih dalam urusan pemahaman Al-Quran. Ibnu Abbas berkisah, Rasulullah memelukku di dadanya seraya berdoa, "Ya Allah, ajarkanlah kepadanya hikmah." Riwayat Bukhari. Terkait dengan doa kebaikan Rasulullah yang tercurahkan kepada mereka yang membangkang, bisa kita dapati dalam perjalanan hijrah pertama beliau ke daerah Taif. Saat itu beliau tidak hanya ditolak dan ditantang oleh warga Taif, namun juga dilecehkan oleh mereka. Warga berduyun-duyun melempari beliau dengan berbagai macam benda, mulai dari batu hingga kotoran. Tidak hanya dari golongan dewasa yang melakukan, mereka yang masih anak-anak pun ikut serta menistakan beliau. Namun apa jawaban beliau ketika datang tawaran dari seorang malaikat atas izin Allah hendak membumi hancurkan warga Taif? Rasulullah menahannya, bahkan mendoakan kebaikan bagi mereka. "Jangan kau lakukan. Mudah-mudahan dari keturunan mereka kelak akan lahir generasi yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya," tegas beliau, seraya berucap doa, "Ya Allah, berilah petunjuk kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Panjat beliau. Tidak butuh waktu lama, sejarah pun mencatat, daerah Taif pun pada akhirnya diterangi oleh sinar cahaya Islam. Dari sini, marilah kita bertekad untuk senantiasa mendoakan kebaikan bagi buah hati kita, sekaligus berazam untuk tidak akan pernah mendoakan keburukan bagi mereka, mengingat besarnya peluang konsekuensi buruk yang akan diterima. Allahumma amin. Wallahu a'lamu bishawab. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe.